Berkah Gusti sing ngarsake, berkah Gusti sing ngarsake. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Om Swastiastu, salam budaya, salam rahayu, salam hormat dari saya, dan salam persaudaraan tanpa batas. Buat saudaraku yang di dalam negeri ataupun di luar negeri, semoga pada hari ini semuanya tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, dan tentunya diberikan kelancaran dalam beraktivitas, diberikan kesuksesan, rezeki yang banyak, dan umur panjang serta bahagia selalu ya saudaraku. Dan edisi kegiatan saya hari ini yaitu penjemuran jagung kristal. Berikut cara memilih bibit jagung kristal yang terbaik menurut saya, dimana sebelum melakukan pemilihan jagung kristal tentunya diawali dengan penjemuran awal seperti ini saudaraku ya. Dan setidaknya dijemur ini paling tidak 6 jam atau setengah hari begitu saudaraku ya, sehingga akan memunculkan warna yang cerah, warna yang mengkilat. Dan itu pun nanti juga kita sortir kembali, dimana pada saat pemipilan itu dia masih lengket di bonggol atau tidak, saudara. Dan berikut nanti disaksikan terus saudaraku ya, bagaimana saya mencari bibit untuk jagung kristal. Dan tentu saja bisa dilihat ini ya saudaraku ya. Nah ini saudaraku ya, biasa dengan suguhan kopi hitam, kopi pahit, saya memilih daripada bibit kristal yang rencananya nanti akan ditanam ulang, berikut untuk dijual dan pesanan dari saudara-saudara yang sudah memesan begitu saudaraku. Karena untuk mencari daripada bibit ini yang utama kita lakukan adalah yaitu mencari atau bahasanya itu mendeteksi titik tengahnya begitu saudaraku. Kalau kita kupas dia di ujungnya itu tidak lancip, ya sebaiknya jangan dilakukan. Kenapa? Karena jagung kristal itu ada 3 bentuk ya. Yang pertama dia lancip ya, seperti kristal atau ya tahu sendirilah, kecil intinya begitu. Terus yang kedua dia itu bentuknya seperti kotak, sama-sama kecil. Dan yang ketiga dia panjang. Lalu yang terbaik yang bagaimana? Yang terbaik adalah kalau menurut saya pribadi adalah kecil dan panjang. Dan nanti pada hasil akhirnya nanti akan saya tunjukkan seperti apa ketika saya memilih daripada jagung ini dalam pembibitannya begitu saudaraku. Namun bisa dilihat sendiri, cara yang utama adalah yaitu dalam pemipilannya diambil yang tengah saudaraku ya. Diambil yang tengah, dari yang ujung kecil itu tidak dipakai untuk bibit, berikut yang di bawahnya. Dan ini bisa terlihat saudaraku. Dan meskipun jumlahnya 1 karung itu tidak semuanya bisa dipakai bibit.
ya satu karung itu minimal itu 1 kilo dan maksimalnya itu paling banyak paling ada 4 kilo lah gitu. Kalau untuk bibit dapatnya seperti itu, jadi nggak banyak. Ciri-cirinya kalau buat bibit itu dia tidak lengket pada tongkolnya begitu saudaraku, atau bahasanya janggel ya, janggel kalau bahasa Malangnya itu janggel. Dia nggak lengket, dia lebih mudah untuk dipipil dan lebih renyah seperti itu. Dan kalau sudah dipipil ini nanti dijemur ulang, maka dia akan merah seperti itu. Dan air yang terkandung dalam biji jagung itu dia akan menyusut, ya kan, bahasanya akan lebih kempes lagi begitu saudaraku. Misalkan 1 kilo itu kalau dijemur paling tidak sampai setengah kilo, paling cuma 1/4 gitu, jadinya seperti itu saudara. Itu jadi matangnya atau murninya gitu. Makanya bibit kristal itu dijual harganya mahal ya, karena memang prosesnya seperti ini saudaraku ya. Dan ini saya mempraktekkan dalam mencari bibit jagung ini. Tentunya saya sudah belajar daripada proses pencariannya, yaitu secara teori atau secara bentuk pengetahuan, namun pada hari ini saya praktek gitu, saudaraku. Dan praktek ini sudah saya buktikan kemarin yang saya lakukan, yaitu pada saat saya perempelan jagung tahap 4 itu tongkolnya kecil, kemudian untuk batangnya pun juga kecil. Itu sangat bagus sekali. Kenapa? Karena apabila dijual itu per kilonya itu mencapai 12.000 saudara, hingga 3 kali lipat ya dari harga jagung biasa begitu saudara ya. Karena itulah dalam pencarian bibit ini tentunya ya harus benar-benar jeli. Dari pengalaman yang saya tanam kemarin itu sudah bisa tersaksikan sendiri oleh saudara. Kemarin yang saya update sangat kecil-kecil sekali ya saudara. Jadi sangat memuaskan sekali menurut saya. Kenapa sih kok jagung kristal itu mahal? Karena memang perawatannya itu memang harus betul-betul ya. Kebanyakan pupuk dia akan besar, kurang pupuk dia tumbuhnya itu nggak bisa merah. Terkecuali memang bibitnya memang kristal merah. Kalau ini merah-merah apa ya, kuning-kuningan gitu kan. Ya intinya semua itu kan harus kita praktek sehingga ya ini namanya ilmu tutur tinular ya yang saya pakai ini. Jadi pitutur yang saya dapat secara teori pada saat pembelajaran di kelas waktu itu atau di gedung tempat saya belajar, kemudian tinular titinya ini ketika saya penelitian langsung di lapangan, ularnya itu saya berikan kepada saudaraku. Jadi mencari bibit jagung tutur tinular, nah seperti itu saudara ya. Sehingga apa yang saya alami dalam bentuk teori ya harus saya praktekkan. Karena di sini saya itu tidak murni sebagai mutlak
betul-betul petani begitu, enggak saudara, atau apa ya istilahnya buruh kerja harian begitu saja. Tapi memang saya bagaimana mengelola jagung itu dengan biaya minim tapi bisa menghasilkan lebih, itu seperti apa. Dan ini memang saya polakan dari bentuk pengolahan tanah, perawatan dan sebagainya untuk meminimalisir daripada pengeluaran keuangan dalam pembelian pupuk, terus mungkin penyemprotan daun dan sebagainya, saudaraku ya. Dan selama ini saya hanya melakukan pemupukan pakai urea saja. Kalau hal-hal yang lain seperti penyemprotan, penyubur daun tidak saya lakukan dulu, saudaraku ya. Karena itu tergantung daripada ukuran tanah atau pH tanah itu sendiri. Dan kebetulan yang saya kerjakan di lahan tanah ini kan pH-nya 7,8. Jadi kalau minimalnya kan 5 kan, 5 sampai 6. Makanya cukup diberi dolomit, kalau memang turun itu sudah bagus tanahnya. Ternyata itu kalau kristal itu tidak membutuhkan tanah subur. Perawatan terlalu subur, ternyata juga hasilnya pun jagungnya semakin subur, sehingga ya bisa terlihat tadi yang saya jemur ternyata besar-besar. Dan saya sendiri juga sortir mencari yang kecil, itu merasa agak sedikit kebingungan ya saudara ya, karena kalau yang besar seperti itu kalau dijual murah saudara, kalau di kios biasanya kalau kita beli itu seharga 10.000 sampai 11.000, kalau kita jual cuma 6.000. Berbeda kalau yang betul-betul kecil, yang kemarin saya sampaikan rempel itu sampai 12.000. Dan caranya seperti ini saudara, diambil di tengahnya dan tidak semuanya diambil penuh. Kenapa? Kalau yang di ujung itu kan kecil. Dan inilah saya tunjukkan hasilnya saudaraku ya, bisa terlihat, dan tidak panjang-panjang videonya, cukup sekian aja. Nah ini bisa terlihat, ini menurut saya paling bagus. Ini kalau dikeringkan nanti juga hasilnya top ya. Mungkin itu saja saudaraku, kurang lebihnya mohon maaf untuk sharing saya mencari jagung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.